Jadi, kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang bernama Vimea, yang merupakan sebuah website e-commerce fashion wanita, dan nanti kami akan menjelaskan dari code dan outputnya. Begitu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan. Saya Prinsessia Abdullah Kersifani dengan NIM 169. Saya Sepindiana Selama Dulu dengan NIM 171. Saya Zita Lucinda Syanturi dengan NIM akhir 180. Baik, kami akan melanjutkan presentasinya. Nah, bagaimana user ketika membuka website kami bisa melakukan atau dapat melakukan login ataupun logout. Nah, ketika user pertama kali mengunjungi website kami, maka akan tertampil tampilan dashboard seperti ini, yang dimana terdapat produk dari keseluruhannya, dan yang dimana setiap produknya itu diikuti dengan button lihat detail, tambah keranjang, dan juga pada dashboard terdapat menu dashboard dan juga kategori dari setiap produk yang kami jual, dan juga terdapat keranjang belanja yang akan menunjukkan jumlah dari isi keranjang belanja tersebut, dan juga menu untuk login. Nah, ini merupakan menu untuk login. Nah, selain melalui menu itu, website kami juga mengharuskan user untuk login terlebih dahulu jika mereka ingin menambahkan produk itu ke keranjang atau ingin melakukan transaksi. Seperti ini. Nah, di mana dalam melakukan login ini, kami menyimpannya dalam sebuah database, yang dimana database-nya itu bernama table user. Tabelnya bernama user, yang dimana terdiri 4 kolom, yaitu user ID yang sebagai primary key-nya yang bertipe integer dan juga akan auto increment. Dan selanjutnya itu ada kolom nama, username, dan juga password. Nah, data user yang dilakukan ketika registrasi akan disimpan ke dalam database user tersebut, yang dimana isinya akan seperti ini. Nah, ini merupakan isi yang pernah kami lakukan atau yang sudah pernah kami trial selama kami pembuatan websitenya. Dan kenapa dimulai dari 6? Karena 1-5 itu kami sudah melakukan percobaan insert dan delete. Jadi ini hanya tersedia dari 6 karena dia auto increment, makanya sekarang dia hanya 6 gitu, nggak bisa balik ke 1 lagi. Nah, bagaimana form login ini dapat terbentuk dan bagaimana user dapat beralih ke halaman view ini. Oke, dimulai dari roots, yang dimana roots ini akan memanggil controller out, yang dimana dalam controller ini terdapat metode bernama login. Kita akan buka controllernya. Nah, ini dia controllernya, yang dimana dia menggunakan metode get untuk menampilkan halaman login itu, yang dimana dia akan memastikan apakah dia akan melakukan validasi apakah si user tersebut sudah pernah melakukan login atau password, sehingga datanya itu sudah ada gitu di database. Nah, selanjutnya dari controller ini juga akan dipanggil metodenya di dalam sebuah model yang bernama out, di mana model ini yang akan menjadi penghubung ke database. Dan di sini modelnya akan memanggil table user tadi, primary key user ID tadi, dan juga beberapa kolom yang harus diisi atau diperbarui. Nah, selanjutnya ketika kita misalnya melakukan login dengan nama yang belum pernah melakukan registrasi, semisal kita membuat Zweta, passwordnya 0909. Nah, kita coba login. Nah, maka akan tertampil sebuah pesan kesalahan bahwa username tidak ditemukan, yang dimana artinya user tersebut belum ada melakukan registrasi terhadap website ini. Nah, selanjutnya, agar kita bisa melakukan login, maka kita harus melakukan registrasi terdulu dengan ngeklik menu yang menjadi belum punya akun ini, belum punya akun, daftar. Nah, ketika diklik, itu akan masuk ke dalam
form registrasi yang dimana harus mewajibkan semua user mengisi nama, username, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Nah, semisal kita melakukan pendaftaran atau registrasi tadi dengan nama Ziweta dan username-nya Ziweta21. Nah, kita coba masukkan sebuah password. Misalnya 080808. Nah, dalam konfirmasi password ini kita coba untuk memasukkan password yang berbeda, semisal 0909. Nah, kita klik daftar, maka akan tertampil pesan kesalahan bahwa konfirmasi password tidak cocok, yang mana berarti ada kesalahan dari input yang dilakukan dalam pengkonfirmasian password. Nah, selanjutnya kita akan melakukan registrasi dengan cara yang benar, yaitu mengisi semua form pendaftarannya, Ziweta21. Kita coba memasukkan passwordnya, yaitu 080808, dan konfirmasinya juga 080808, dan kita lakukan daftar. Nah, akan tertampil pesan registrasi berhasil, silahkan login. Nah, user setelah registrasinya berhasil akan diarahkan kembali ke halaman login ini. Nah, yang dimana untuk login ini dia itu menggunakan view yang bernama form login. Nah, di sini dia akan menampilkan view dari view form login ini. Selanjutnya dia akan menggunakan controller out tadi. Controller out tadi untuk mendapatkan atau memvalidasi username atau password yang diinputkan user. Di sini. Dan selanjutnya dia akan menggunakan model out juga untuk mengambil datanya dari database. Setelah itu, melalui root akan dipanggil controller untuk melakukan login tadi dengan method match yang ada get dan post-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan login dengan username yang sudah kita lakukan registrasi tadi, yaitu Ziweta, dengan passwordnya 0808. Kita coba login. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard, di mana dashboardnya itu sudah sedikit berbeda, di mana sebelum melakukan login tadi tidak ada menu riwayat pesanan dan juga tidak ada pesan selamat datang, dan menu login tadi sudah berganti menjadi logout. Nah, di sini sudah ada pesan selamat datang Ziweta21, yang dimana sistem akan mengambil dari username gitu. Nah, selanjutnya di sini keranjang belanjanya masih 0 dan juga sudah ada menu logoutnya. Nah, ini dia. Nah, karena tadi sebelum login user itu tidak dapat melakukan penambahan produk ke keranjang. Nah, sekarang kita ketika mengklik tambah keranjang, maka produk sudah tertambah ke keranjang, dan sekarang keranjang belanja berisi keterangan isinya yang sudah berisi, yaitu satu item. Kita lihat isinya. Nah, dan ini isinya yang dimana yang menjadi barang yang baru kita tambahkan. Dan ketika kita ingin melanjutkan belanja, maka akan terkembali ke dashboard, dan kita juga bisa memilih melalui per kategorinya. Nah, kita kembali ke dashboard lagi. Lalu untuk logout, ketika user mengklik menu logout ini, nah maka user akan dikembalikan ke halaman dashboard, tapi dengan tampilan yang berbeda, dengan tidak ada pesan selamat datang user tadi, dan juga tidak ada menu riwayat pesanan. Mungkin untuk selanjutnya untuk proses penampilan produk akan disampaikan oleh teman saya. Ini merupakan halaman utama dari website yang kami bikin, yaitu website Vimeo, yang dimana di tampilan ini terdapat semua produk yang disediakan, mulai dari celana hingga sweater. Nah, di tampilan ini itu dirancang menggunakan database. Nah, di database ini terdapat tabel yang bernama produk. Nah, di dalam tabel produk ini juga terdapat produk ID, nama produk, deskripsi, harga, stok, barang, hingga kategori. Nah, di tabel ini ada primary key-nya, yang dimana primary key-nya itu produk ID, dan juga dia itu
auto increment. Nah, dari database ini nantinya akan diimplementasikan di code. Nah, di code-nya ini ada sebuah view yang dimana view-nya itu bernama dashboard untuk merancang tampilan tadinya. Nah, di dashboard view ini dipanggil dengan menggunakan model barang. Nah, di model barang ini terdapat fungsi yang dimana untuk menampilkan tampilan data. Nah, di model barang ini juga dia itu nantinya akan dipanggil dengan menggunakan dashboard controller. Nah, di dashboard controller ini akan dipanggil dari root, sehingga dari root itu nanti akan menampilkan halaman website seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Nah, yang berikut, gimana cara untuk pelanggan menambahkan produk atau barang yang ingin dibeli. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keranjang belanjaan itu masih no items. Jadi, ketika pelanggan ingin membeli suatu produk dari website ini, nantinya pelanggan tinggal mengklik tambah ke keranjang. Nah, di bagian keranjang ini akan terdapat tulisan satu item, di mana tadi barang yang dimasukkan keranjang sudah ada di dalam keranjang. Nah, kita tambahkan lagi satu produk lagi. Nah, keranjang belanjanya itu bertambah menjadi 2 items. Nah, kita klik keranjang belanjaannya, akan terlihat tampilannya seperti ini, di mana ada nama produk, jumlah, harga, subtitles. Bagian keranjang belanjanya ini juga pelanggan juga dapat melakukan aksi, yaitu ada tambah dan menghapus barang belanjaannya. Kita contoh untuk celana cargo high waist-nya ini kita hapus. Nah, kita lihat keranjang belanjanya jadi sisa satu item, yaitu ada celana kulot tadi ini. Yang selanjutnya itu ada menu pembayaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk code-nya. Jadi yang pertama ada view pembayaran. View pembayaran ini menggunakan database yang bernama card. Di sini ada card yang berisi card ini berisi ada detail ID, transaction ID, product ID, jumlah, dan harga satuan. Nah, di sini sebagai primary key-nya merupakan data ID. Data ID juga merupakan auto increment. Lalu, setelah dari view pembayaran, ini membutuhkan untuk menampilkan tampilan pembayaran ini membutuhkan suatu model. Ya, di sini disusun sebagai model barang. Model barang ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi tampil data, fungsi tampilkan, fungsi detail barang, dan fungsi update stok. Yang dimana untuk mengatur tampilan pembayaran itu menggunakan fungsi dari detail barang. Detail barang ini akan menampilkan detail pesanan seperti harga, jumlah, dan lain-lain, stok, dan lain-lain juga. Nah, untuk menampilkan detail barang itu kan dicari sesuai dengan ID barangnya. Lalu untuk mengatur model ini juga membutuhkan suatu controller. Jadi di sini menggunakan dashboard controller yang di fungsi pembayaran. Di fungsi pembayaran ini diatur untuk nanti dipanggil di root. Jadi nanti root akan memanggil controller yaitu pembayaran dan akan menampilkan sesuai dengan isi yang ada di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan hasilnya. Nah, jadi di sini pada awalnya itu kita sudah dalam suatu keranjang yang sudah berisikan pesanannya ini. Nah, user akan menemui ada 3 tombol, yaitu hapus keranjang, lanjutkan belanja, dan pembayaran. Untuk hapus keranjang itu jika user
tidak jadi atau akan membatalkan pesanan tersebut. Lalu untuk tombol lanjutkan belanja ini, jika user masih ingin menambahkan barang ke dalam keranjang. Lalu yang terakhir itu ada tombol pembayaran. Nah, di sini yang akan digunakan itu yaitu tombol pembayaran. Jadi pesanan yang sudah di dalam keranjang itu yang ini. Jadi kita akan bayar. Akan menampilkan total belanja dari user yaitu ada 67.000. Lalu di sini user akan mengisi suatu form untuk pembayaran dan alamat pengirimannya. Di sini terdapat ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, pilihan jasa pengiriman yang berisi ada JNI, Tiki, Pos Indonesia, Gojek, dan Grab. Lalu ada pemilihan untuk pembayaran. Banknya itu ada BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Ini coba kita isikan. Misal ini Fanny, Vincentia. Lalu alamatnya misal Berican. Lalu nomor teleponnya misal 0857 2975 6866. Lalu saya memilih jasanya JNI, lalu banknya saya memilih untuk BCA. Nah, ini kan merupakan suatu form yang sudah lengkap. Misal nih user lupa mengisikan satu di antaranya, lalu user menekan tombol pesan, akan menampilkan pesan bahwa ada salah satu form yang belum diisi, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Maka user harus melengkapi semua yang ada di form. Jika sudah lengkap, user akan klik pesan, akan menampilkan suatu pesan yang berisikan selamat, pesanan Anda telah berhasil diproses. Begitu. Lalu setelah pesanan ini muncul, dapat dilihat transaksi yang sudah dilakukan itu di riwayat pesanan. Nah, di sini menampilkan beberapa riwayat pesanan yang sudah dilakukan. Ini terdapat ID 3456. Mengapa ID-nya langsung 3? Karena untuk ID yang pertama dan kedua itu dibatalkan di tombol yang hapus pesanan di keranjang tadi. Jadi itu membatalkan pesanan, lalu maka ID yang dalam database itu langsung nomor 3 begitu. Oke, selanjutnya merupakan menu detail riwayat yang telah dilakukan oleh user. Yang pertama yaitu ada view detail riwayat. Di sini menggunakan database yaitu invoice. Jadi di invoice itu berisikan ada ID invoice, nama pesanan, tanggal pesanan, alamat, batas bayar, lalu bank, lalu jenis pengirimannya. Karena di transaksi sebelumnya itu saya sudah melakukan transaksi, jadi di sini sudah diperbaharui transaksi yang paling terbaru dengan ID nomor 6. Jadi berarti invoice ini yaitu auto increment. Jadi dia langsung menambahkan yang terbaru begitu. Lalu selanjutnya untuk menampilkan tampilan detail riwayat ini membutuhkan suatu model, yaitu di sini terdapat model riwayat seperti ini. Lalu di model riwayat ini harus diatur di riwayat controller. Lalu nanti akan dipanggil di root sesuai dengan namanya yaitu riwayat controller. Lalu untuk demonya itu ini kita sudah masuk di menu riwayat pesanan.
Ini adalah transaksi yang paling terbaru kita tadi di penjelasan sebelumnya. Lalu di riwayat pesanan ini terdapat tabel yang berisikan ada ID invoice, nama pesanan, alamat, tanggal pesan, dan aksi. Nah, di aksi ini terdapat suatu tombol yaitu detail. Jika kita menekannya akan menampilkan detail pesanan dari user. Terdapat ini itu berarti ID-nya invoice 6, lalu ada nama dari user, alamat pengirimannya, lalu tanggal pesan, jenis bank yang dipilih, lalu jenis pengiriman yang akan dikirimkan. Lalu di sini juga akan ditampilkan rincian produk tersebut. Nah, di sini ada nama produknya, jumlah, harga, dan totalnya. Lalu di sini akan terdapat tombol untuk kembali, lalu akan menampilkan menu riwayat pesanan kembali. Nah teman-teman, itu saja dari kami presentasi mengenai e-commerce website kami yaitu Femia. Nah, demikian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.